ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua calon ahli surga. Amin. Amin. Jalan-jalan ke Cikini, cakep. pulangnya terasa dahaga. Cakep. Doain yang hadir di sini biar masuk surga. Amin. Jalan-jalan ke Kadu Dampit, Cakep. pulangnya membeli nampan. Cakep. Kita doakan Bang David biar dikasih kesehatan. Amin. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Jambi. Cakep. Cakep lah. Jalan-jalan ke Jambi. Cakep. Pulangnya belinya ketoprak. Cakep. Kita doain semoga Ustadz Abi rezekinya berlimpah dan juga banyak. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya dijawab pantun kita. Mikirnya lama. Pemirsa, Masya Allah, Tabarakallah. Di mana dalam surah Al-Hujurat ayat 79 sampai 9 dan 11 12 begitu luar biasa. Allah sangat amat suka dan sayang kepada kita. Betul apa betul? Sehingga pantas dikatakan oleh Nabi, khairu ummati wa ahsunuhu khuluqan. Di antara daripada sebaik-baik di antara umatku adalah mereka yang baik akhlaknya. Insya wasari ummati, dan seburuk-buruk di antara umatku mereka yang buruk akhlaknya. Betul apa betul? Sehingganya jangan sampai kita menjadi orang yang pada akhirnya mengolok-ngolok orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran diketegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin. Kita tidak boleh diperintahkan oleh Allah, dilarang untuk adalah apa? Mengolok-ngolok kaum lain, mengolok-ngolok orang lain, atau malah menghina saudara sendiri. Betul apa betul? Saat ketika Nabi Muhammad SAW mendengar bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Bilal bin Rabah, seorang yang kulitnya hitam, seorang yang tidak punya harta, digunjing, diolok-olok sampai dikatakan, miskin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka belum tentu kita yang menghina orang lain lebih baik dari orang yang kita hina. Betul apa betul? Betul. Kita tidak boleh membuat diri kita merasa paling sempurna. Kita punya harta, kita punya kecantikan, kita punya ketampanan. Belum tentu ketamanan dan kecantikan kita itu menjadi mulia di mata Allah. Betul apa betul? Betul. Maka Allah mempertegas dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atskakum. Orang yang paling mulia di sisiku, yang paling aku cintai, siapa mereka? Yang paling takwa kepadaku. Alhamdulillah. Betapapun kita hidup susah, betapapun kita hidup miskin, betapapun kita biasa-biasa saja, tapi kalau iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, mujahadah kita kepada Allah kuat, maka boleh jadi ini yang jadi jalan kemuliaan turun untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka kalau Allah saja tidak pernah membedakan seseorang itu dari hartanya, Allah tidak membedakan seseorang itu dari pakaiannya, Allah tidak membedakan seseorang itu dari bahasa, ras, suku, dari manapun dia datang, Allah tidak membedakan itu. Apakah kita pantas membedakan orang lain karena kondisi ekonominya? Betul tidak? Maka kalau kita menjadi orang yang selalu membedakan orang lain, mengolok-olok orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain, boleh jadi orang yang demikian itu lebih hina daripada orang yang dihina. Betul apa betul? Maka Nabi ingatkan dalam hadisnya, man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup kejelekan orang lain, menutup aib orang lain, tidak pernah ngomongin apa yang menjadi kesukaran orang lain, insya Allah orang itu nanti di akhirat akan jadi sebab Allah tutup apa yang jadi keburukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Maka jangan sampai, ayo sama-sama kita timbang rasa, ayo sama-sama kita bermuhasabah. Belum tentu dari sholat kita yang kita lakukan sudah mendatangkan ridho Allah, tapi saat kita ngomongin orang, ternyata sholat kita yang tidak baik, puasa kita yang tidak baik, amal duduk kita di tempat ini yang menurut kita baik, karena ada hati kita jelek sama orang lain, amal-amal itu yang malah pindah ke orang tersebut. Rugi apa enggak? Ada yang begitu, ada. Ada di sini yang ngejelekin suami, ada. Mana orangnya? Ada di sini yang suka kesel mulu sama istri, ada. Makanya kalau suami harus paham, istri kalau udah ngomel-ngomel, tanda-tanda duitnya mau habis. Betul apa betul? Obatnya bukan bodrek, betul apa betul? Obatnya yang merah-merah 100 rembal, sembuh apa enggak? Emang mata duitan. Ayo bersihkan hati kita, bersihkan amal kita, bersihkan sikap kita. Maka kata Nabi, hubungkan antara ilmu dan amal agar kita menjadi orang yang selalu husnudon, berprasangka baik kepada orang lain. Amin ya robbal. Terima kasih Bang David. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, memang penting bagi kita untuk menjaga mulut kita, jaga lisan kita. Jangan gampang ngejelek-jelekin orang lain. Betul apa betul? Nah, ngomongin soal ini ya Bu. Pak. Nah, nyaut gitu dong. Pak, Assalamualaikum. Masih hidup? Masih lah. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silakan. Ya. Mana? Yang mana silakan? Oke. Ya, situ Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ati dari Majelis Taklim At-Taqwa. Ya, Bu Ati silakan. Bagaimana cara kita menasehati teman atau saudara yang suka menyebarkan berita atau kekurangan orang lain, itu yang akan menjadi fitnah. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ibu itu mah grogi ya Bu ya, Bu. Iya. Ya Bu ya. Tarik nafas dulu Bu. Makasih. Silakan Ustadz. Niatnya udah pas itu niatnya, ya enggak? Udah luar biasa ibu kita. Ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Nabi ngingetin dalam Al-Quran bagaimana Allah berfirman, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Ini ayat yang luar biasa. Kita akan dapat kerugian kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Cuman 2 orang yang tidak rugi di alam dunia. Orang beriman dan beramal soleh. Apa salah satunya amal soleh itu? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kita berupaya untuk menasehati dalam kebenaran. Betapapun kita dianggap kata orang, so alim lu, iya Pak iya, so solehah lu, betul. Tapi saat kita dengar ini malah jadi gibah, malah menjadi akhirnya nanti fitnah, malah jadi akhirnya nanti akan bumerang, kerugian kepada orang itu. Kalau orang yang diomongin nerima, kalau nggak nerima panjang urusan, betul. Jadi kewajiban kita bukan cuma saudara, seluruh umat Islam apabila melihat kemungkaran, melihat keburukan, man ra'a minkum munkar falyughayyir, mubahlah dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan hati. Maka mudah-mudahan saat kita merubah karena Allah, mudah-mudahan ini semua jadi pintu hidayah buat saudara-saudara kita dan seluruh umat Islam. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Yang menarik di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahaduhum ayyakula lahma akihi maitan fakaritumuhu. Kalau kamu udah ngomongin yang jelek-jelek tentang saudara kamu, itu sama aja kayak kamu makan daging bangke saudaramu sendiri. Bu, Pak, pernah makan bangke? Mau? Jangan ngegosip, ya Bu ya. Bu, enggak Ustadz, alhamdulillah saya sudah enggak ngegosip sekarang. Cuman forward aja yang ada di handphone. Sama aja. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita masih akan buka sesi tanya jawab. Tentunya masih dengan tema kita surah Al-Hujurat. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.